Baik semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan operasi-operasi dasar pada citra digital dengan menggunakan tools yang telah kita kenal sebelumnya, yaitu MATLAB. Kita asumsikan bahwa Anda telah mengenal tool MATLAB, bagaimana cara membaca citra, kemudian menganalisis, dan sebagainya. Oke, ada 4 operasi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, di mana ini biasa digunakan untuk meningkatkan ataupun mengurangi kecerahan atau brightness dari sebuah citra. Kemudian ada operasi perkalian dan pembagian yang digunakan untuk meningkatkan ataupun mengurangi kontras dari sebuah citra. Dan yang terakhir yaitu konvolusi dan korelasi, yang biasanya digunakan pada filtering citra yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas citra dengan mengurangi noise dan sebagainya. Oke, pastikan bahwa Anda memiliki dataset yang tidak harus sama dengan yang saya miliki. Anda bisa menggunakan dataset apapun, tetapi pastikan bahwa citra yang Anda miliki adalah citra-citra dengan format atau kedalaman warna grayscale, karena kita akan mempelajari operasi dasar, sehingga untuk saat ini kita abaikan dulu channel warna RGB ataupun citra warna dan sebagainya. Oke, kita mulai. Jadi, seperti biasa, kita bisa membaca citra, kemudian kita terapkan ke sebuah variabel. Contoh di sini, saya membaca citra, kemudian akan menyimpannya ke suatu variabel A. Saya akan membaca sebuah citra dengan nama papers. Ya, nampak citranya seperti ini. Ini adalah citra umum, citra standar yang banyak digunakan pada pengolahan citra digital. Oke, kita baca papers. Kemudian kita tampilkan. Kita jalankan scriptnya. Oke, nampak citra paper seperti ini. Kemudian kita akan melakukan operasi untuk meningkatkan kecerahan dari citra papers ini dengan menambahkan citra papers dengan suatu nilai koefisien tertentu. Oke, kita akan lakukan. Kita buat satu variabel B, di mana variabel B adalah sebuah citra A yang kemudian tingkat intensitasnya atau nilai-nilai pixelnya semuanya seluruhnya kita tambah dengan nilai 50. Sehingga tingkat kecerahan nanti akan meningkat dibandingkan citra sebelumnya. Oke, kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan citra A yang merupakan citra asli dan citra B yang merupakan citra A yang telah ditingkatkan kecerahan ataupun brightness-nya secara bersamaan. Baik, bisa kita perhatikan di sini bahwa citra yang sebelumnya terlihat seperti ini, asli, kemudian setelah kita tingkatkan sebesar 50, maka akan mengalami peningkatan kecerahan. Begitu pula, jika kita melakukan pengurangan atau penurunan nilai intensitas pada pixel, maka otomatis citra tersebut akan nampak gelap. Kita bisa terapkan ke sebuah variabel C, di mana variabel C adalah variabel A atau citra asli, yang kemudian kita kurangi dengan nilai 50. Lalu kita akan tampilkan. Secara bersamaan, di mana citra A adalah citra asli, kemudian citra B adalah hasil peningkatan kecerahan atau brightness, kemudian citra C adalah hasil penurunan dari brightness. Oke, kita coba jalankan. Nampak di sini citra asli terlihat warnanya normal, kemudian ketika kita naikkan brightness-nya, maka kecerahannya warnanya akan cenderung terang. Sementara citra C warnanya akan cenderung gelap. Oke, nah pada operasi selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian dan juga pengurangan, di mana fungsi dasar di sini adalah untuk meningkatkan kontras dan juga menurunkan kontras
dari suatu citra. Namun perlu Anda perhatikan, peningkatan dan penurunan kontras tidak hanya dilakukan dengan operasi perkalian dan pembagian. Ada beberapa teknik seperti power law dan lain-lain, Anda bisa belajar lebih lanjut yang akan kita bahas lebih detail pada modul pengolahan citra digital yang telah Anda miliki. Oke, caranya cukup sederhana, kita cukup mengganti operasi penjumlahan di sini dengan perkalian, operasi pengurangan dengan pembagian. Kemudian kita coba tampilkan citra A, B, dan juga C, di mana citra A adalah citra asli, citra B adalah citra hasil peningkatan kontras, kemudian citra C adalah citra hasil penurunan kontras. Perlu kita perhatikan nilai koefisien di sini, kita sebaiknya menggunakan koefisien yang tidak terlalu tinggi, seperti 50, kita bisa menggunakan angka mungkin 1,5 ataupun 2. Nanti kita akan lihat dampaknya. Oke, untuk pertama kali kita gunakan nilai koefisien 1,5, artinya kita akan meningkatkan kontras sebesar 50% dan menurunkan kontras sebesar 50%. Oke, kita coba jalankan. Nampak di sini kontras ataupun rentang warna dari yang terendah ke yang tertinggi nampak tinggi sekali. Ada bagian yang nampak putih cerah sekali, namun ada bagian yang nampak gelap. Sebaliknya, ketika kontras citra cenderung rendah, maka tingkat perbedaan warna dengan intensitas terendah dan tertinggi cenderung sedikit. Anda perhatikan daerah tercerah dan tergelap tidak terlalu tinggi. Sedangkan citra dengan kontras tinggi, daerah tercerah dan tergelapnya akan sangat tinggi sekali perbedaannya. Oke, kita coba jalankan dengan nilai koefisien yang lebih tinggi. Misalkan kita naikkan menjadi 3. Kita meningkatkan kontrasnya 3 kali lipat dan kita turunkan kontrasnya 3 kali lipat. Setelah kita jalankan, nampak sekali bahwa citra yang ditingkatkan kontrasnya sebanyak 3 kali lipat dengan operasi dasar perkalian, maka hampir seluruhnya berwarna putih dan hitam. Sementara citra dengan kontras yang sudah diturunkan 3 kali lipat dengan membagi sebesar 3, nampak selisih antara nilai terendah dan nilai tertinggi atau kontras nilai terendah dan kontras nilai tertinggi tidak terlampau jauh. Oke. Baik. Nah, pada operasi berikutnya kita mengenal yang disebut dengan operasi logika. Fungsi dari operasi logika adalah melakukan operasi pada citra berjenis biner. Citra biner adalah citra yang memiliki kedalaman warna 1 bit, yaitu cuma 0 untuk warna hitam ataupun 1 untuk warna putih. Kita bisa melakukan operasi dasar terhadap citra biner berupa operasi AND, OR, XOR, dan sebagainya, yang mungkin telah Anda kenal sebelumnya sebagai operasi logika atau gerbang logika. Oke, untuk tahap awal, kita akan mengganti, saya telah menyiapkan 2 buah dataset citra yang bernama 0 dan juga 1, di mana 2 citra itu adalah citra yang menggambarkan sebuah angka 0 dan 1. Oke, di sini saya punya citra bernama 0. Di situ adalah representasi dari angka 0. Kemudian saya juga punya citra yang bernama 1. Di mana di situ ada representasi dari citra dengan angka 1. Berikutnya kita baca kedua citra tersebut. Oke, kita akan coba tampilkan kedua citra dasar ini. Perhatikan bahwa citra ini masih memiliki kedalaman warna dalam 8 bit atau bisa kita sebut citra grayscale. Nantinya kita akan melakukan konversi supaya citra A dan B menjadi sebuah citra biner agar bisa kita lakukan operasi logika AND, OR, XOR, dan sebagainya.
Oke, nampak di sini citra 0 dengan keabuan tertentu, kemudian citra 1 dengan keabuan tertentu. Selanjutnya, kita akan merubah citra A dan B menjadi sebuah citra yang berkedalaman bit 1 atau citra dengan format biner. Caranya cukup sederhana. Kita bisa melakukan konversi dengan fungsi yang sudah tersedia di MATLAB. Misalkan kita berikan nama A BW, di mana di sini mewakili sebuah citra A dengan format black white. Kita bisa gunakan fungsi im to black white, kemudian kita baca citra A, selanjutnya kita rubah menjadi black white atau citra biner atau citra hitam putih, dan selanjutnya kita simpan ke variabel A BW. Anda mungkin bisa melakukan atau menggunakan variabel yang lain. Misalkan di sini saya menggunakan A2 pun boleh, ataupun nama citra yang lain. Atau mungkin Anda ingin menggunakan nama yang lain, misalkan citra C, D, dan sebagainya. Oke, saya akan kembali menggunakan citra ABW yang mewakili citra A dengan format black white. Kita lakukan hal yang sama untuk citra B. Selanjutnya kita tampilkan kedua citra ini. Keempat citra, di mana dua citra adalah citra asli A dan B, kemudian dua citra adalah citra hasil konversi atau perubahan citra grayscale, citra abu-abu menjadi citra black white. Oke, kita jalankan. Nampak setelah dilakukan proses thresholding ataupun pengembangan batas, maka citra A akan nampak seperti ini, citra B akan nampak seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan operasi dasar logika, yaitu melakukan operasi AND dan juga OR terhadap kedua citra ini. Oke, kita bisa lakukan ke citra C. Dan kembali lagi untuk fungsi AND juga tersedia secara dasar di MATLAB. Kita bisa gunakan citra C adalah bit AND dari citra A dan B. Citra A black white dan juga citra B yang sudah terubah ke black white. Selanjutnya kita bisa lakukan operasi OR, di mana fungsi dasarnya juga kita sudah tersedia di MATLAB, yaitu bit OR citra A black white dan juga citra B black white. Kembali lagi, nama variabel di sini tidak mengikat, Anda bisa menggunakan variabel apapun. Selanjutnya kita tampilkan semua citra. Oke, kita rubah, di mana citra yang pertama akan kita tampilkan adalah citra A black white, citra kedua adalah citra B black white, citra ketiga adalah citra B, di mana hasil AND dari citra A black white dan B black white, sedangkan citra D adalah citra hasil operasi OR dari citra A black white dan citra B black white. Seperti ini, kita coba jalankan. Oke, nampak seperti ini citra A, B setelah dilakukan AND, nampak citranya seperti bergabung antara A dan B. Kemudian ketika kita lakukan OR, ingat operasi OR bahwa dia akan bernilai 1 atau putus jika salah satunya 1. Akan nampak seperti ini. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya tentang konvolusi dan korelasi, Anda bisa download atau bisa buka di video selanjutnya. Baik, sampai bertemu di video selanjutnya.